Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebelum melanjuti pembicaraan saya, mungkin beberapa minggu yang lalu kami di Pak Budi mungkin kami sekjen untuk menyerahkan hasil evaluasi. Tidak ada yang itu ahli profesor. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Randri, Pak Ketut, Pak Anas, dan staf sosial. Mungkin kami banyak berkenan bagi wajah lama Pak Anas dari pangkat AKBP. Kami sudah mengenal beliau, Pak Menteri. Sekarang sudah bintang 3. Baik, Pak Menteri, terima kasih atas audiensi yang dapat kami terima ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan dulu, saya Ketua Umum dari Departemen. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan Pak Menteri, bahwa mungkin Pak Menteri belum begitu kenal dengan Perpemindo. Perpemindo itu hadir dilantik pertama kali adalah di tahun 2019 di zaman COVID. Jadi yang melantik adalah Pak Benny Ramdhani. Nah, memang Perpemindo ini semenjak ada COVID itu tidak aktif. Nah, baru-baru ini kita aktif kembali, dan kemarin baru saja melaksanakan munaslup. Kebetulan alhamdulillah saya dipercaya lagi untuk menjadi Ketua Umum Perpemindo yang kedua kali. Nah, di sini saya mungkin ingin bercerita sedikit, Pak Menteri. Tentu saya selaku Ketua Umum dan anggota Perpemindo lebih kurang 50 perusahaan, ada 13 egas yang untuk bisa menempatkan ke Timur Tengah, alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin bercerita, Pak Menteri, bahwa program apapun yang dilakukan oleh KP2MI 1000% Perpemindo akan mendukung. Itu pertama. Karena KP2MI dengan Perpemindo itu adalah satu nafas. Dan di sini saya ingin jelas sekali, Pak Menteri, bahwa 2 minggu sebelum Bapak Prabowo debat terakhir, saya kebetulan ketemu beliau. Apakah ini masukan dari saya? Di sini ada 2 saksi yang mendengar, yang hadir. Di situ juga ada gambar saya dan dokumentasi. Di waktu itu saya sama Wamenakar dan 6 P3MI. Saya tidak melihat dari asosiasi mana, tapi ada 3 asosiasi yang ikut, Perpemindo, Sepakati, dan Ajapti. Di waktu itu saya berpikir adalah bukan asosiasinya. Di waktu itu adalah saya berpikir tentang individu P3MI-nya. Bagaimana P3MI bisa proses tidak terjadi dualisme di waktu itu antara BP2MI dan Kemenaker. Nah, ada terjadi dualisme, yaitu seharusnya itu dibuat oleh Kemenaker seperti TNI perseorangan, itu harus dilakukan oleh Kemenaker, tetapi faktanya BP2MI pun menerbitkan itu surat keputusan TNI perseorangan. Yang kedua adalah tentang perjanjian penempatan. Nah, disinilah terjadi dualisme antara BP2MI dan Kemenaker. Nah, di waktu itu saya menghadap beliau, saya sampaikan ke Bapak Prabowo di waktu itu 2 minggu akan debat terakhir, dan saya perkenalkan diri saya juga, Pak Menteri. Saya adalah selain Ketua Umum Perpemindo, adalah saya Ketua Dewan Perjuangan Pemenangan Prabowo Gibran, saya keluaran TKN. Jadi napas Pak Menteri sama dengan napas Perpemindo. Tentu kami ada di belakang Pak Menteri untuk mendukung programnya KP2MI. Dan di situ saya menyampaikan kepada Bapak, Pak, saya bilang, Pak Prabowo, 2 minggu akan debat itu. Karena kami adalah pelaku P3MI, saya sampaikan, Pak Bang, sebelah Bapak mengerti tidak bahwa devisa negara dari BNI itu saya mengatakan adalah 250 triliun. Terus dia beban pada saya, banyak ya
Itu, apakah ini penyampaian saya yang ditangkap oleh Bapak Menteri? Yang kedua, saya bilang, kalau Bapak diamanati oleh rakyat Indonesia, besar kemungkinan devisa negara dari PMI 300 triliun. Itu yang saya sampaikan ke beliau. Tetapi di situ, nah program ini kok sama, saya berpikir macam-macam apa usulan saya tidak tahu. Saya akui pemikirannya sangat luar biasa. Di waktu itu debat terakhir, satu-satunya calon presiden yang mengatakan PMI pahlawan adalah Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo mengatakan PMI itu adalah pahlawan. Kebetulan saya juga orang partai, Pak Menteri, saya adalah Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan anak buah Prof. Yusril Mahendra. Jadi memang di tempat saya ditaruhkan di situ. Nah, apakah ini penyampaian saya? Terus Pak Menteri sering mengalihkan demikian. Dan di situ saya menyampaikan juga ke Bapak Prabowo, ini terjadi dualisme. Saya contohkan negara Singapura. Nah, ini yang paling krusial Pak Menteri. Pertama proses penempatan adalah negara Singapura. Setelah ada surat edaran dari Benny Ramdhani bahwa untuk penempatan Singapura harus zero cost. Ini menjadi persoalan yang sekarang tinggal bom waktu menjadi. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa negara Singapura, pemerintah Singapura membenarkan agensinya untuk mengambil gaji dari pekerja migran Indonesia sampai hari ini, karena dia mengacu pada undang